Hai guys, balik lagi di Free Drive Indonesia ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas handphone Realme Narzo 50A Prime ya, atau 50A Prime. Nah, yang katanya ini adalah handphone gaming yang murah ya. Murah karena harganya itu di kisaran 1 jutaan ya, 1.800.000 ya, 2 jutaan lah. Di kisaran harga segitu tapi bisa ngangkat game Genshin. Nah, walaupun di settingan low ya, tapi di sini saya nggak akan main game. Di sini saya akan menggunakannya untuk menggambar di IBIS Pen X dengan resolusi yang paling tinggi. Nah, jika nanti di resolusi tinggi itu nggak kuat, nanti aku akan coba turunin lagi. Dan minimal harus bisa Full HD lah ya, Full HD atau Full HD, karena gambar Full HD itu bisa diupload di situs-situs freelancer, bisa dijual gitu guys ya, dan bisa digunakan buat kerja artinya ya. Nah, jika kalian pengen lihat review lengkapnya itu kalian bisa lihat aja di channel YouTube Gadgetin dan juga Jagat Review, karena saya juga pakai dua channel itu sebagai patokan untuk membeli handphone ini. Nah, di sini saya akan coba untuk mereview Realme Narzo 50A Prime ini ya, untuk menggambar digital, apakah bisa resolusi tinggi atau enggak di aplikasi IBIS Pen X ini ya. Ya sebenarnya aku juga punya aplikasi lain ya, seperti Medibank, terus Autodesk, Sketchbook, kemudian ada Clip Studio Pen ini ya. Clip Studio Pen ini baru aku download tadi. Nah, di sini nanti aku akan gambar dan screenshotnya atau kok screenshot sih, screen recordernya nanti aku akan taruh di sisi kiri layar ya. Jadi kalian bisa lihat aku gambar pakai langsung gitu ya, langsung kayak gini ya, dan di sisi kirinya itu adalah screen recorder. Oke, jadi kita mulai aja. Nah, di sini saya akan langsung aja untuk menggambar ya. Oh, ini baru aku download tadi, jadi belum aku apa-apain gitu. Nah, ini ada sinkronisasi awan dan belum ada kreasi lain ya, karena memang murni baru aku download. Dan di sini langsung saja aku akan pilih resolusi kanvasnya ya. Di sini aku akan pakai yang ini aja ya, yang 3:4 ya. Ini kan masih standar. Nah, di sini aku akan coba yang 4K ya. Nah, ini ada peringatan kalau menggunakan kanvas lebih besar itu artinya akan lebih mudah lag ya. Nah, di sini aduh, tutorialnya ini ganggu banget. Oke. Ya, kita mulai ya. Di sini lancar-lancar aja guys ya, nggak ada delay, lihat tuh ya, nggak ada delay. Nah, di sini aku akan gambar sederhana aja ya. Nah, di sini aku akan gambar sederhana aja untuk memastikan apakah ini benar-benar bisa diandalkan atau enggak handphone ini untuk menggambar digital dan bisa diupload atau enggak. Artinya kalau kita bisa menggambar di handphone itu kan bisa dipakai di mana aja gitu kan, bisa menggambar di mana aja gitu. Nah, oke, di sini saya akan coba untuk time lapse aja ya. Jadi aku akan percepat videonya sambil aku jelasin ke kalian sekiranya ini bagus atau enggak, dan pengalamannya aku akan jelaskan di situ ya. Nah, minimal di sini setidaknya harus bisa sampai 30 layar, karena biasanya aku pakai 30 layar untuk bikin fan art ya. Dan di sini aku akan pakai background juga ya. Aku akan kasih background karena aku pengen pakai efek bloom sama efek gutter, karena biasanya efek-efek itu yang paling berat di ponsel guys ya. Tapi kalau ponsel ini bisa, itu berarti bisa dipakai ya guys ya. Dan di sini aku akan gambar secara full time ya. Full time maksudnya itu full sampai kelar gitu loh, bukan di sketch aja gitu ya. Ini kita lihat. Jadi langsung saja kita mulai guys.
Oke, jadi di resolusi 4K ini ternyata sangat berat guys ya. Di awal-awal sih baik-baik aja pas digunakan untuk menggambar, tapi setelah layarnya semakin banyak, aplikasinya jadi nge-lag dan berasa berat banget untuk HP-nya. Lebih parahnya lagi, aplikasinya force close pas saya sudah mencapai layar ke 23. Saya sudah mencoba untuk membukanya kembali ya, untuk file seninya, tapi tetap tidak bisa guys ya, tetap force close atau alias keluar dengan sendirinya. Jadi saran saya jika kalian menggunakan resolusi 4K ini, itu batasi jumlah layer yang kalian gunakan ya, jika kalian menggambar menggunakan HP yang satu ini. Oke, setelah resolusi 4K nggak bisa, jadi aku turunin ke resolusi 3K. Pengalaman saya menggambar di resolusi 3K ini bisa dibilang lancar-lancar aja, walaupun kadang agak sedikit lag, khususnya pas diperbesar atau diperkecil gambarnya. Tapi ada satu hal yang membuat saya terganggu dan kurang nyaman, yaitu aplikasinya sering nge-freeze beberapa kali, ya sering berhenti gitu.
Jika kalian lihat di video, aku sering sekali close aplikasinya dan membukanya kembali. Itu karena aplikasinya sering nge-freeze guys. Dan untuk bisa menjalankannya kembali, satu-satunya cara yaitu dengan di close atau ditutup aplikasinya dan kemudian dibuka kembali supaya berjalan lagi. Selama menggambar di resolusi ini, saya tidak mengalami force close sama sekali. Hanya aplikasinya aja yang sering nge-freeze, dan itu pun bisa dibuka kembali. Di resolusi 3K ini saya menggunakan 27 layer dan menggunakan efek yang cukup berat, yaitu Guide dan juga Bloom. Efek itu tergolong berat untuk ponsel ya guys ya. Masih lancar-lancar aja digunakan dan sepertinya masih bisa ditambah layer lagi ya. Tapi tetap kalian harus membatasi layer yang kalian pakai karena ini adalah handphone guys ya, bukan komputer. Kalau komputer pastinya bisa menampung ratusan layer, tapi kalau handphone mungkin nggak akan kuat, apalagi dengan resolusi yang besar. Intinya di resolusi 3K ini itu masih aman. Artinya untuk resolusi di bawahnya pasti aman juga untuk digunakan guys ya. Dan artinya HP ini bisa digunakan untuk kerja atau jualan gambar di situs-situs freelancer. Oke, selama 1 minggu saya memakai handphone ini, saya beranggapan bahwa HP ini adalah HP yang bagus ya. Karena selain harganya yang terjangkau, performanya juga cukup bagus dan baterainya juga cukup awet. Varian yang saya beli ini harganya sekitar 1.800.000-an ya. Ada juga varian yang lebih tinggi, dan varian yang saya beli ini itu RAM-nya sekitar 4GB dan internalnya adalah 64GB. Sebenarnya ada yang variannya lebih tinggi ya, tapi itu cuma beda di memori internal aja ya. Dan harganya itu di kisaran 2 jutaan, 2.200.000-an lah ya. Baterai dengan kapasitas 5000 mAh, HP ini kuat digunakan untuk 1 hari ya. Saya 1 hari menggunakannya untuk main game selama beberapa menit, menggambar selama berjam-jam, main sosmed, dan juga nonton video di YouTube. Itu selama seharian saya cuman mengecasnya 1 kali di malam hari aja. Itu pun jika saya menggunakan handphone ini dengan kapasitas baterai yang full 100% ya. Jadi sehari itu masih kuat gitu. Malam harinya baru ngecas. Tapi jika digunakan untuk main game selama berjam-jam ya pasti handphonenya akan cepat panas dan baterainya juga akan cepat habis juga ya. Selain itu bobot dari handphone ini juga cukup berat ya. Aku sendiri nggak tahu bobotnya itu berapa karena aku nggak punya timbangan, dan di dusnya ya itu juga nggak dikasih keterangan bobotnya berapa. Tapi saya bandingkan dengan handphone milik kerabat dan juga milik teman saya, itu handphone saya ini yang paling berat. Mungkin karena bodi yang digunakan ini ya, atau bahan yang digunakan untuk membuat HP ini, mungkin itu ya penyebabnya kenapa handphone ini kok bisa berat gitu. Selain itu, jika kalian membeli handphone ini, itu kalian nggak dapat kepala charger ya. Saya nggak dapat kepala charger, cuma dapat kabel chargernya aja. Jadi itu mungkin yang perlu kalian pertimbangkan untuk membeli handphone ini atau enggak ya. Oke, jadi itu tadi adalah review singkat dari saya ya untuk handphone Realme Narzo 50A Prime ini atau 50A Prime ini dari sudut pandang kreator digital art seperti saya ya. Ya menurut saya handphone ini bisa digunakan untuk kerja digital gitu ya, digital art maksudnya. Itu bisa digunakan karena ya bisa digunakan untuk menggambar di resolusi yang cukup tinggi gitu. Selain itu handphone ini juga cukup kuat kalau kalian gunakan untuk main game ya. Nah, jika ada kekurangan kalian bisa ya komen aja di bawah ya, kasih tahu yang lain juga, karena aku juga nggak terlalu paham tentang teknologi dan juga yang lainnya. Aku cuman pakai aja dan ini pendapat saya sebagai orang awam yang membeli handphone ini. Nah, sekedar tips ya, jika kalian membeli handphone ya, khususnya jika kalian nggak ngerti teknologi seperti saya ya, di sini saya bagi pengalaman. Jadi jika kalian mau beli handphone itu pertama kalian harus tahu handphone yang kalian pengen beli itu fungsinya buat apa, buat main game kah atau buat foto-foto gitu ya. Jika buat main game ya cari yang performanya bagus, yang chipsetnya itu kuat buat ngangkat game berat. Kemudian jika kalian gunakan untuk foto-foto, rekam video ya, kalian bisa cari yang kameranya paling bagus. Caranya nyarinya gimana? Caranya ya kalian bisa lihat aja reviewer, youtuber ya, itu banyak banget HP-HP yang direview dan kebanyakan dari mereka biasanya jujur ya. Jadi kalian bisa tonton aja videonya. Dan kalau kalian nonton video review itu jangan cuma satu, tapi lebih dari satu. Kalau bisa 10 video atau lebih lah gitu ya, supaya kalian benar-benar yakin. Nah, jika kalian belinya ya, ini masalah pembeliannya ya. Jika beli di online itu beli aja di official store gitu ya, atau toko resminya gitu. Kalau di
di online shop gitu ya, online shop atau toko-toko online gitu, itu kalian beli yang di toko resminya ya, itu ada di official store atau apalah gitu. Atau kalau kalian pengen cari amannya ya kalian beli langsung di mall, pergi ke mall terus cari toko HP gitu ya, itu kalau kalian pengen aman gitu. Atau kalian bisa titip temen gitu kalau pengen amannya ya. Oke, jadi cukup sekian ya video untuk kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Jika nggak sesuai dengan ekspektasi kalian ataupun pemikiran kalian, saya juga minta maaf, karena ya pendapat orang itu selalu berbeda-beda dan ini adalah pendapat saya. Nah, jika kalian suka dengan videonya silahkan like aja. Jika kalian para pengunjung baru bisa subscribe aja jika kalian mau. Dan jika kalian pengen pesan gambar kalian bisa DM aja saya lewat Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan kalian juga bisa menghubungi saya lewat email yang sudah saya sediakan. Oke. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.